Mengejutkan, Gaida Soraya, putri sulung A'agim, berani bentak ibunya, Ninih Mutmainah atau Teh Ninih, demi bela sang ayah. Anak A'agim, Muhammad Gaza Al-Ghazali, kembali memberikan pernyataan mengejutkan tentang kondisi rumah tangga sang bunda dengan dai kondang A'agim. Gaza mengatakan bahwa putri sulung A'agim dan Teh Ninih, Gaida Soraya, membentak Teh Ninih di depan ulama gara-gara hal ini. Rumah tangga A'agim dan Teh Ninih akhir-akhir ini sedang diterpa isu keretakan. Salah satu anak dari A'agim dan Teh Ninih, Muhammad Gaza Al-Ghazali, kembali membuka suara soal rumah tangga kedua orang tuanya. Kali ini Gaza menyebut jika anak sulung A'agim dan Teh Ninih, Gaida Soraya, sempat membentak ibunya pasca dirinya buka suara di media sosial. Apakah Anda mengenal kakak saya yang bernama Teh Gaida Soraya? Tulis Gaza dikutip Pikiran Rakyat Tasikmalaya.com dari Facebooknya pada tanggal 13 Juni 2021. Gaza bertanya kepada netizen apakah mereka mengikutinya. Jika iya, maka netizen harus mempertimbangkan kembali. Gaza mengungkapkan bahwa Gaida Soraya adalah kakaknya yang paling sepemikiran dengan A'agim. Karena kakak saya yang satu ini adalah saudari saya yang paling sepemahaman dengan ayah saya, tulis Gaza. Dia menceritakan pasca perceraian orang tuanya yang pertama kali, Gaza mengingat betul perkataan kakaknya itu. Saya teringat ketika pertama kali ibu saya dicerai, dengan lugasnya kakak saya mengatakan, "Mamah itu munafik," tulis Gaza. Pernyataan menohok itu dikatakan di depan Kiai Haji Miftah Farid yang merupakan dai senior. Kejadian tersebut bertempat di lantai dasar Masjid Darut Tauhid. Saya tidak sok suci, ketika itu saya masih sepemikiran dengan ayah saya. Namun saat ini saya memilih hijrah dan membuka suara, tulis Gaza. Gaza mengatakan bahwa sampai saat ini Gaida masih memiliki pemikiran yang sama dengan A'agim. Sebagaimana diketahui sebelumnya, rumah tangga A'agim dan Teh Ninih sedang diterpa isu tidak sedap. Sempat bercerai namun menikah lagi. Kali ini A'agim diketahui telah menggugat cerai Teh Ninih. Baik dari pihak A'agim dan Teh Ninih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait gugatan cerai tersebut. Beberapa waktu lalu juga sempat santer pernyataan A'agim soal Teh Ninih yang telah melahirkan anaknya 7 kali dengan turun mesin. Pernyataan A'agim tersebut dinilai Komnas Perempuan merendahkan dan menghina martabat perempuan, khususnya Teh Ninih yang telah berjuang melahirkan anak-anaknya. Pernyataan pendakwah Abdullah Gimnastiar atau A'agim yang menyebut Teh Ninih sudah 7 kali turun mesin, memantik respon Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Adapun ucapan A'agim tersebut viral di media sosial setelah diunggah oleh sejumlah akun Instagram. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya, sudah 7 kali turun mesin atau melahirkan, ungkap A'agim dalam rekaman yang diunggah akun Instagram @makinfo pada Senin 7 Juni 2021 lalu. Belum diketahui secara pasti kapan dan di mana A'agim melontarkan pernyataan itu. Adapun Komnas Perempuan mengimbau semua pihak, khususnya pejabat publik, pesohor, dan pemuka atau tokoh masyarakat, untuk menghindari kekerasan psikis atau kekerasan verbal atau simbolik dan pelecehan seksual kepada perempuan, serta turut mendukung pemulihan korban. Sebagai ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi tubuh perempuan turun mesin merupakan istilah peyoratif, yaitu sikap yang merendahkan, menghina atau mencemooh, ungkap Komisioner Komnas Perempuan Bahrul Fuad kepada Tribun News pada Kamis 10 Juni 2021.
Istilah ini lanjutnya rekat dengan cara pandang yang seksis, yaitu merendahkan harkat kemanusiaan berdasarkan jenis kelamin, juga cara pandang yang menempatkan perempuan sebagai objek seks. Dalam hal ini, imaji tentang keperawanan dan elastisitas kelamin perempuan yang dikaitkan dengan kepuasan atau kenikmatan laki-laki dalam berhubungan seksual. Dengan demikian, turun mesin merupakan bentuk kekerasan verbal atau simbolik terhadap perempuan yang berdampak psikologis yang negatif terhadap perempuan tersebut, ungkapnya. Komnas Perempuan menilai sungguh sangat tidak bermartabat menggunakan istilah turun mesin untuk menggambarkan cinta kasih kepada istri atau pasangan atau memuliakan peran reproduksi perempuan karena perempuan telah melahirkan. Penggunaan ejekan atau makian yang seksis, lanjut Bahrul Fuad, adalah bagian dari kekerasan psikis atau kekerasan verbal dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis gender. Kekerasan verbal termasuk ungkapan turun mesin berakar dari nilai-nilai patriarkis yang melanggengkan dan meneguhkan diskriminasi terhadap perempuan, ungkapnya. Bahrul Fuad menyebut penanganan yang komprehensif merupakan langkah penting dalam memastikan pemenuhan hak konstitusional, khususnya perlindungan diri, kehormatan, dan martabat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat 1, dan bebas dari diskriminasi sesuai Pasal 28, 1, dan 2. Upaya mengubah cara pandang atau pola pikir dan kebiasaan merendahkan perempuan, termasuk melalui bahasa, juga sangat penting dalam mewujudkan komitmen negara dalam konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi hampir 4 dekade melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, jelasnya. Lebih lanjut, Bahrul Fuad mengatakan penting untuk mengingat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga atau Undang-Undang PKDRT Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan psikis dimaknai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan psikis merupakan tindak pidana dengan ancaman paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 9 juta rupiah, ujar Bahrul Fuad. Untuk itulah Komnas Perempuan mendorong pengesahan segera Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual agar pelecehan seksual dapat ditangani secara komprehensif dengan memperhatikan hak korban untuk pemulihan, ungkapnya.